kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya dan sehat selalu. Meskipun kita di rumah aja, tapi kita yakin kalian itu akan tetap semangat memuji Tuhan. Amin. Amin. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang indah yang telah Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Meskipun kami belum bisa berkumpul secara langsung, namun kami yakin dan percaya Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami, selalu menopang kami, memberikan kami kekuatan, sukacita untuk bisa menjalani hari-hari kami selalu dengan baik ya Bapak. Tuntun dan sertai ibadah kami pada hari ini, berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Loh, kamu kenapa, Ce? Aku sedih. Kamu sedih kenapa? Aku sedih karena di sekolah tidak ada teman-teman yang mau berteman sama aku. Oh, kalau begitu, gak apa-apa. Meskipun mungkin teman-teman di sekitar kita tidak mendukung kita, tapi kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus ada di samping kita. Dia akan selalu menopang dan memberikan kekuatan kepada kita dalam setiap persoalan hidup kita. Oleh karena itu adik-adik, mari kita angkat pujian satu ini. Adik-adik, mari kita nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Sambil tetap kita tangan dan ikuti gerakannya ya. Memberikan persembahan yang terbaik dari apa yang kita miliki untuk Tuhan. Nah, adik-adik, kita siapkan kotak persembahan kita dan persembahan kita untuk kita berikan kepada Tuhan. Atau kita bisa minta tolong ke Papa dan Mama atau Koko dan Cece untuk mentransfer persembahan kita ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Sambil menjalankan persembahan, mari kita angkat pujian Berilah yang Baik. Yang baik, berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang
Nah, adik-adik, kita sudah memberikan apa yang terbaik dari yang kita miliki. Sekarang kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Kami sudah memberikan apa yang terbaik dari yang kami miliki ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan persembahan kami ini agar dapat berguna bagi kemuliaan nama-Mu dan memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan melanjutkan ibadah kami pada hari ini. Kiranya Engkau sertai, tuntun ya Tuhan, agar kami dapat beribadah dengan baik ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lause, mari kita mengangkat pujian. Firman Tuhan ada di hatiku. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Masih semangat kan? Ayo kita bergerak. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, berbuah, Makin besar. berbuah, 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 berbuah. Masih semangat kan adik-adik? Ayo kita ikuti gerakan terus ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, mana? Ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ayo tepuk tangan adik-adik. Yeay! Halo adik-adik, selamat pagi. Senang sekali kalau dapat berjumpa dengan kalian di ibadah pagi ini. Wah, kalian sudah siap ya mendengar firman Tuhan? Mari adik-adik, kita siapkan hati, kita sama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Karena kemurahan-Mu hari ini kami boleh beribadah. Tuhan, saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Tolong buka hati dan telinga kami untuk mendengar dan mengerti firman-Mu. Tolong juga Lause agar dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, apakah kalian punya sesuatu di rumah yang sangat kalian sayangi? Misalnya kucing, anjing, mobil-mobilan, warna kuning, merah, putih, atau boneka kesayangan. Lause punya teman namanya Nengsi. Waktu kecil, Nengsi pernah punya seekor anjing yang bernama Bogel. Bogel ini anjing yang lucu dan sangat Nengsi sayangi. Setiap hari sepulang sekolah, Nengsi cepat-cepat menyelesaikan semua tugas-tugasnya agar dia dapat bermain bersama Bogel. Tapi suatu hari tiba-tiba Bogel sakit, gak mau makan, yang akhirnya mati adik-adik. Wah, Nengsi menangis, hatinya merasa sedih sekali.
karena dia kehilangan anjing yang sangat dia sayangi. Adik-adik bisa merasakan bagaimana sedihnya? Apakah dalam hidup kalian pernah merasa sedih seperti temannya Lause? Karena kehilangan sesuatu yang sangat kalian sayangi. Lause teringat di Alkitab, di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 17 sampai ayat ke-24 juga ada cerita seorang ibu yang merasa sedih sekali karena kehilangan sesuatu yang sangat dia sayangi. Adik-adik, mari kita dengar ceritanya. Wow, indah sekali di sini. Lihat, ada seorang bapak yang sedang duduk sendiri. Siapa ya bapak ini? Adik-adik, ada yang kenal? Oh iya, betul adik-adik. Namanya Nabi Elia. Nabi Elia diminta oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada Raja Israel, yaitu Raja Ahab, bahwa Tuhan akan beri hukuman, tidak akan ada hujan turun di Israel. Karena Raja Ahab dan istrinya Isabel dan rakyatnya tidak menyembah kepada Tuhan. Mereka menyembah kepada dewa Baal. Sebab itu Tuhan mau menghukum mereka. Dan betul adik-adik, hujan tidak turun-turun di Israel dan terjadilah kelaparan. Tapi bagaimana dengan Nabi Elia? Ternyata Tuhan mengingat hambanya yang benar, yaitu Nabi Elia. Tuhan memelihara Nabi Elia dengan begitu luar biasa. Adik pasti masih ingat bagaimana Tuhan memelihara Nabi Elia di tepi sungai Kerit. Ya, Tuhan memerintahkan burung gagak untuk membawa roti dan daging kepada Nabi Elia. Dan Nabi Elia juga minum dari air sungai itu. Tapi sesudah beberapa waktu air sungai itu kering adik-adik, karena hujan sudah lebih dari 3 tahun tidak turun-turun di Israel. Wah, gimana dong kalau hujan tidak turun? Kering, tanaman mati, binatang mati, tidak bisa makan. Maka Tuhan berfirman kepada Nabi Elia. Elijah. Huh? Yes, my lord. You must go to Sarepta in Sidon. There, a widow will give you food. Adik-adik, ayo kita ikut ke Sarfat. Wow, kita sudah tiba di Sarfat. Lihat, Nabi Elia sekarang tinggal di rumah seorang janda miskin. Janda yang hanya hidup berdua dengan seorang anak laki-lakinya. Waktu Elia bertemu, janda itu dan anaknya hampir mati kelaparan karena mereka sisa memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak. Janda ini tidak tahu kalau Elia adalah seorang nabi, tapi dia melaksanakan perintah Elia dengan membuat sebuah roti untuk Elia. Sesudah itu, apa yang terjadi? Tepung dan minyak dalam buli-buli itu habis atau tidak adik-adik? Ya, betul, tidak habis. Tuhan membuat mujizat. Tepungnya masih tetap ada dan minyak dalam buli-buli itu tidak pernah habis. Wah, mereka sangat senang. Sekarang mereka bisa makan dengan cukup. Sungguh mereka menikmati berkat pemeliharaan Tuhan. Tapi kesusahan itu ternyata belum berakhir. Muncul kesusahan yang lebih besar lagi. Kali ini tidak tanggung-tanggung adik-adik. Kesusahan apa lagi? Suatu
Suatu hari, tiba-tiba anak satu-satunya dari janda ini jatuh sakit. Wah, ibu ini bingung sekali. Kok anaknya sakitnya tambah parah? Sampai-sampai tidak ada nafasnya lagi. Anak ini meninggal. Wah, bagaimana perasaan ibu ini ketika anaknya meninggal? Tentu dia merasa sangat sedih. Hatinya merasa pedih melihat kematian anaknya. Ibu ini menangis adik-adik. Adik-adik, ibu ini terus menangis dengan begitu sedihnya karena dia kehilangan anak satu-satunya. Anak yang sangat dia kasihi sudah pergi, sudah meninggal adik-adik. Di dalam kesedihan dan kebingungannya, ibu ini berkata kepada Elia, "Elia, apakah maksudmu kemari? Kenapa Tuhan mengambil anakku? Kenapa? Kenapa? Apa salahku? Apa dosaku?" Saat itu Elia juga kaget ketika melihat anak ibu ini meninggal. Sungguh Elia juga tidak mengerti kenapa anaknya tiba-tiba meninggal. Elia lalu berkata kepada ibu ini, "Ibu, berikanlah anakmu kepadaku." Lalu Nabi Elia mengambil anak itu dan membawa anak itu naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Lalu Elia berseru kepada Tuhan, "Kenapa Tuhan Engkau menimpakan kemalangan kepada janda ini? Padahal dia kan sudah terima saya dengan begitu baik. Janda ini sudah tidak punya apa-apa lagi. Hanya ini satu-satunya kepunyaannya. Dan sekarang meninggal. Aduh Tuhan, tolonglah." Lalu Elia membaringkan badannya di atas anak itu sebanyak 3 kali. Sambil terus berdoa meminta belas kasihan Tuhan. "Ya Tuhan Allahku, tolong berilah belas kasihan-Mu. Tolong Tuhan, tolong kembalikanlah nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Dan apa yang terjadi adik-adik? Tiba-tiba anak itu membuka matanya. Tangannya mulai bergerak. Wow, anak itu hidup kembali. Ajaib, ini adalah mujizat. Tuhan telah membangkitkan anak janda itu. Adik-adik, apakah mungkin seorang yang telah meninggal bisa hidup kembali? Ya, tapi ajaib. Anaknya benar-benar hidup kembali. Wah, ini adalah peristiwa luar biasa. Sulit dipercaya. Bagaimana mungkin manusia melakukan hal itu? Apakah mungkin Nabi Elia membangkitkan anak yang sudah mati itu? Tidak ya, hanya Tuhan saja yang sanggup. Ini adalah mujizat dari Allah yang membuat janda ini tersadar bahwa apa yang disembahnya selama ini berbeda dengan Allah yang disembah Nabi Elia. Ibu ini percaya bahwa melalui Nabi Elia, Allah telah membangkitkan anaknya. Ibu ini lalu berkata kepada Nabi Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau adalah abdi Allah dan firman yang kau ucapkan itu adalah benar." Janda Sarfat ini akhirnya percaya bahwa Allah yang disembah Nabi Elia adalah Allah yang berkuasa dan hidup. Adik-adik, kita sudah dengar bagaimana anak janda yang sudah meninggal itu dibangkitkan oleh kuasa dari Tuhan. Karena Elia beriman dan percaya kepada Tuhan, maka melalui Elia Allah mengembalikan nyawa anak itu. Bagi manusia, hal ini tidak mungkin. Tetapi bagi Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Adik-adik, itu artinya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup dan kuasanya nyata. Tuhan yang sanggup menolong kita tepat pada waktunya. Karena itu adik-adik, kalau kita sakit, kita susah,
Siapa yang kita cari? Ya, carilah Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Begitupun saat kita takut, kita khawatir, kita sedih, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menolong anak-anak yang dikasihinya. Nah, adik-adik, teruslah berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Percayalah, Tuhan Yesus adalah juru selamat kita yang mengasihi kita semua, yang rela mati dan bangkit untuk kita semua. Tuhan Yesus luar biasa. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan karena kami memiliki Tuhan yang berkuasa dan Tuhan yang sanggup menolong kami di setiap saat. Ajar kami belajar untuk terus berharap dan percaya hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita sama-sama baca ayat hafalan minggu ini yang terambil dari kitab Mazmur nomor 37 ayat 5a. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Kita ulangi satu kali lagi. Mazmur nomor 37 ayat 5a. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Adik-adik, sampai di sini ibadah sekolah minggu kita hari ini. Sampai berjumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. anak-anak, hari ini kita akan membuat aktivitas Nabi Elia membangkitkan anak laki-laki janda Sarfat. Seru kan? Bahan yang perlu disiapkan adalah kertas gambar warna putih, cutter, gunting, stik es krim, spidol hitam, pensil, lem, dan pensil warna. Dan cetakan bulat besar apa saja untuk kepala, dan cetakan bulat kecil apa saja untuk mata. Nah, pertama-tama kita akan membuat cetakan besar untuk kepalanya, lalu cetakan lebih kecil untuk matanya. Kita akan membagi dua mata ini, kita tarik garis putus-putus, membagi dua mata.
setelah itu kita akan memakai cutter atau gunting untuk menggunting mata bagian bawah. Anak-anak perlu bantuan orang dewasa untuk menggunting mata ini. Nah, seperti ini anak-anak bisa dilipat. Sekarang kita akan menggunting kepalanya. Nah, sudah ya. Dan Lause akan mengambil sisi yang cantik untuk Lause warnai. Kepala dan wajah anak laki-laki ini Lause sudah selesai gambar dan warnai. Sekarang kita mau melem 2 es krim stick. Kita beri sedikit lem di ujungnya. Dan yang kita lem adalah bagian setengah dari yang bisa dibuka. Sambil menunggu lemnya kering, kita buat 2 mata lagi. Kita cetak 2 mata lagi ya. Seperti ini ya anak-anak. Dan sekarang kita akan menggunting matanya. Nah, Lause beri tips untuk menggunting mata ini di dalam garis untuk mendapatkan bola mata yang lebih kecil. Nah, sudah selesai 2 biji mata. Sekarang kita cek apakah lemnya sudah kering. Sudah ya. Kita bisa bolak-balik. Nah, sekarang kita akan melem 2 biji mata ini. Kita beri lem sedikit. Nah, sekarang kita akan melemnya. Seperti ini anak-anak. Nah, kita balik dan kita lihat matanya tertutup. Dan kalau diturunkan es krim sticknya, matanya terbuka. Sekarang kita akan buat bajunya. Akan lipat 2 sisa dari kertas gambar kita tadi. Pegang gambar lengannya, jubahnya, dan tangannya. Dan kita akan gunting. Nah, kita akan dapat badan dan pakaiannya. Kita akan lem. Kita lem, kita warnai dulu ya anak-anak. Anak-anak bisa mewarnai pakaiannya dan menuliskan ayat hafalan hari ini, yaitu serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Nah, sekarang kita akan melem. Kita beri lem sedikit. Lalu kita akan tempel. Setelah itu kita akan membuat sticknya, pegangannya ya. Langsung tambahkan lagi 1 setengah es krim stick kecil untuk memperkuat pegangannya anak-anak. Nah, jadilah aktivitas Nabi Elia membangkitkan anak laki-laki janda Sarfat. Kita menurunkan es krim stick ini dan anak laki-laki ini pun. Selamat berkarya anak-anak. Sampai jumpa di aktivitas berikutnya.
Shalom adik-adik. Bagi adik-adik yang ingin memberikan persembahan, kalian bisa masukkan uang persembahan kalian di kotak persembahan yang sudah kalian siapkan masing-masing. Atau kalian bisa minta tolong orang tua kalian untuk mentransfer uang persembahan kalian ke nomor rekening yang tertera di layar ini. Jangan lupa sertakan berita KSMZ. Tuhan memberkati.